mulia. Apa itu gas mulia? Gas mulia adalah istilah yang digunakan dalam kimia yang mengacu pada unsur-unsur kimia yang terletak pada golongan ke-8A, terutama pada periodik gas, atau disebut dengan gas inert, yang juga disebut dengan gas mulia. Apa saja yang disebut gas mulia? Gas mulia ada helium, neon, argon, xenon, krypton, dan radon. Helium merupakan unsur gas mulia terbanyak kedua di alam semesta setelah hidrogen. Helium terbentuk dari peluruhan zat radioaktif yaitu uranium dan thorium. Helium terbuat dari apa? Helium adalah atom tersederhana kedua yang dapat dimodelkan setelah atom hidrogen. Helium tersusun atas 2 elektron dalam orbital atom helium dan inti atom yang terdiri dari 2 proton dan beberapa neutron. Helium ditemukan di mana? Helium ditemukan pada saat observasi matahari. Ilmuwan menggunakan spektroskopi atau alat untuk melihat spektrum cahaya matahari. Helium digunakan untuk apa saja? Helium digunakan sebagai gas untuk pengangkatan, pernapasan, deteksi kebocoran, pelindung, gas inert, dan sebagai cairan pendingin. Neon adalah sebuah unsur kimia dengan lambang Ne dan nomor atom 10. Ia merupakan salah satu gas mulia. Neon adalah gas monoatomik lengah yang nirwarna dan nirbau pada kondisi standar dengan massa jenis sekitar 2/3 udara. Sifat neon. Neon adalah gas mulia paling ringan kedua setelah helium. Ia bersinar dengan warna orange, kemerahan dalam tabung lucutan vakum. Ia memiliki lebih dari 40 kali lipat kapasitas pendinginan per satuan volume dari helium cair dan 3 kali lipat dari hidrogen cair. Neon digunakan dalam lampu neon untuk menghasilkan cahaya yang khas. Neon diperoleh dengan mencairkan udara dan melakukan pemisahan dari gas lain dengan penyulingan bertingkat. Kegunaan unsur neon bisa digunakan sebagai gas pengisi lampu neon yang berwarna merah, digunakan sebagai sinar laser, dimanfaatkan sebagai cairan pendingin pada reaktor nuklir. Krypton adalah unsur gas yang memiliki nomor atom 36. Krypton merupakan gas yang tidak berbau, tidak berwarna, dan bersifat stabil karena kulit valensinya penuh. Krypton tidak bereaksi dengan unsur apapun kecuali dengan fluor. Krypton adalah digunakan sebagai lampu kilat fotografi berkecepatan tinggi. Argon adalah unsur kimia dengan simbol Ar dan nomor atom 8. Ia berada pada golongan 8 tabel periodik dan merupakan gas mulia. Dalam kehidupan sehari-hari, argon digunakan untuk mengisi lampu pijar sebagai pengganti nitrogen. Xenon adalah unsur kimia dengan lambang Xe dan nomor atom 54. Ia adalah gas mulia yang padat, tidak berwarna dan tidak berbau, yang ditemukan di atmosfer bumi dalam jumlah yang kecil. Xenon diperoleh secara komersial sebagai produk sampingan dari pemisahan udara menjadi oksigen dan nitrogen. Setelah pemisahan ini, umumnya dilakukan dengan destilasi fraksional dalam instalasi kolom ganda. Oksigen cair yang dihasilkan akan mengandung krypton dan xenon dalam jumlah kecil. Penggunaan xenon di alam yaitu digunakan dalam lampu kilat fotografi. Kelimpahan unsur gas mulia. Kelimpahan unsur gas mulia di alam ditemukan di atmosfer. Unsur gas mulia yang pertama kali ditemukan adalah argon. Adanya penemuan di udara ini membuat penemuan unsur-unsur halogen yang lain, yaitu helium sebagai komponen utama penyusun matahari, xenon, krypton, dan neon. Meskipun ditemukan di atmosfer, unsur-unsur halogen yang terdapat di dalamnya sangatlah kecil bila dibandingkan dengan oksigen ataupun gas lain. Teman-teman, contoh kelimpahan unsur halogen yaitu di samping ya. Semua unsur gas mulia terdapat di udara.
Unsur gas mulia yang paling banyak terdapat di udara adalah argon, sedangkan unsur gas mulia yang paling sedikit adalah radon yang bersifat radioaktif dengan waktu paruh yang pendek 4 hari dan meluruh menjadi unsur lain. Gas mulia kecuali radon diperoleh dengan cara destilasi bertingkat udara cair, sedangkan radon hanya dapat diperoleh dengan peluru radioaktif unsur radium. Unsur kimia tertentu yang terletak dalam kelompok gas tabel periodik, terutama golongan 18 yang juga dikenal sebagai golongan gas mulia atau gas inert. Keaktifan gas mulia akan berbanding lurus dengan jari-jari atomnya. Jadi, keaktifan gas mulia akan bertambah dari helium menjadi radon. Hal ini disebabkan pertambahan jari-jari atomnya terhadap sisi terluar elektron kulit menjadi berkurang, sehingga semakin mudah ditarik oleh atom lain. Tetapi gas mulia adalah gas yang sangat reaktif karena memiliki konfigurasi elektron yang sangat stabil, di mana di alam pun dijelaskan atau dibuktikan bahwa gas mulia adalah gas yang bersifat tunggal atau monoatomik. Tetapi bukan berarti gas mulia tidak dapat bereaksi dengan gas unsur yang lain. Pada periode gas mulia 3 ke atas, yaitu argon, kripton, xenon, dan radon dapat bereaksi dengan unsur yang elektronegatifnya sangat tinggi, yaitu oksigen dan fluorine. Sifat fisik gas mulia. Unsur-unsur gas mulia merupakan gas yang tidak berasa, tidak berwarna, dan tidak berbau. Argon, kripton, xenon, dan radon sedikit larut di dalam air karena gas mulia tersebut dapat terperangkap dalam molekul kisi dalam rongga-rongga kisi molekul air. Struktur semacam ini disebut dengan klatrat. Dengan konfigurasi elektron yang sudah penuh, gas mulia termasuk unsur yang sangat stabil, artinya sukar bereaksi dengan unsur yang lain, di mana dia tidak dapat menerima elektron dan melepaskan elektron. Akan tetapi, bukan berarti gas mulia tidak dapat bereaksi dengan unsur yang lain. Gas mulia dapat bereaksi dengan unsur elektronegatif yang sangat tinggi, yaitu fluorine dan oksigen. Pembuatan senyawa gas mulia. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat video selengkapnya. Pembuatan gas mulia. Gas mulia pertama kali ditemukan oleh Neil van Wert. Ia menemukan unsur bernama Fe, Pt, F6. Apa itu Fe, Pt, F6? Fe, Pt, F6 adalah xenon, heksapelatum. Dari pembuatan tersebut, di mana Xe atau xenon ditambahkan dengan oksidator kuat, yaitu Fe(F6). Dari penemuan ini, menghilanglah anggapan bahwa gas mulia tidak dapat bereaksi dengan unsur yang lain. Tetapi gas mulia, yaitu argon, kripton, xenon, dan radon, dapat bereaksi dengan unsur yang elektronegatifnya yang sangat elektronegatif, yaitu oksigen dan fluorine. Argon, kripton, xenon, dan radon
memiliki ionisasi yang lebih kecil dibanding dengan helium dan neon. Apabila Xe dan F dalam keadaan suhu lebih dari 400 derajat Celcius dengan tekanan 6 atmosfer dan selama 6 jam, maka akan menghasilkan 3 reaksi. Apa saja reaksinya? Yang pertama adalah Xe ditambah F2 menjadi XeF2, yaitu xenon difluorida. Yang kedua, Xe ditambah 2F2 menjadi XeF4, yaitu xenon tetrafluorida. Yang ketiga adalah Xe ditambah 4F2 menghasilkan Xe4, yaitu xenon hexafluorida. Ketiga senyawa yang tadi adalah oksidator yang kuat, di mana apabila ditambahkan dengan H2O atau air akan menghasilkan HF. 2Xe ditambah 2H2O akan menghasilkan 2Xe ditambah oksigen ditambah 4HF. 6XeHF 4 ditambah 12H2O akan menghasilkan 4Xe ditambah 3O2 ditambah 2XeO3 ditambah 24HF. XeO F6 ditambah H2O akan menghasilkan Xe ditambah 2HF. Reaksi lain apabila ditambahkan HF, yaitu kripton, di mana Hf ditambah Hf sama dengan HF. Radon Fe ditambah Hf sama dengan AlHF. Kenapa di dalam tabel tersebut tidak dicantumkan helium dan neon? Karena
ionisasi mereka lebih tinggi dibandingkan argon, kripton, xenon, dan radon. Jadi di sana tidak ada reaksi dari neon dan helium karena ionisasi mereka lebih tinggi dibandingkan yang tercantum di dalam tabel tersebut.